Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas bab 5, yaitu tentang marketing analitik. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskannya untuk kamu. Di sini ada saya sendiri, Helin Saharas Putri, lalu ada Revita Mayowa, ada Siti Yuniati Rahmania, lalu ada Muhammad Alam Latif dan Anggi Putri. Selanjutnya, bab pertama akan dipresentasikan oleh Nia. Oke, pembahasan pertama yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Next. Ya, CRM adalah pelacakan sistematis dari preference dan perilaku customer dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan nilai proporsi semirip mungkin dengan keunikan masing-masing individu, wants and need-nya. Jadi, CRM ini adalah sebuah sistem di mana sistemnya ini menggunakan software khusus komputer, database, dan juga internet untuk mendapatkan informasi dari customer di beberapa titik gitu. Next. Okay. Selanjutnya ada one-to-one marketing. One-to-one marketing ini adalah salah satu fasilitas yang ada di CRM, yaitu menyesuaikan beberapa aspek dari barang dan jasa yang nantinya akan ditawarkan kepada setiap customer. Nah, ada beberapa steps yang ada di one-to-one marketing. Yang pertama itu identify customer. Identify customer di sini adalah mengidentifikasi customer dan juga mengenal mereka secara detail gitu. Yang kedua ada differentiate among this customer. Jadi membedakan setiap customer berdasarkan keinginan dan nilai mereka terhadap company. Yang ketiga adalah interact with customer, berinteraksi dengan customer dan mencari cara untuk meningkatkan cost efisiensi dan keefektifan dari sebuah interaksi. Nah, dan langkah yang keempat adalah customize, menyesuaikan beberapa aspek dari barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada setiap pelanggan. Next. Nah, jadi intinya customer relationship management yaitu tentang berkomunikasi dengan pelanggan dan juga pelanggan itu bisa berkomunikasi. Anggi, next. Oke, ini adalah contoh dari CRM ya, yaitu ada email campaign yang kayak gini, yang dari OVO gitu kan biasanya kita daftar OVO itu pakai nomor HP sama email ya. Dan juga ini ada SMS promo gini. Oke, selanjutnya customer related matrix, yaitu karakteristik dari customer relationship management, yaitu ada share of customer, customer lifetime value, dan juga customer prioritization. Nah, yang pertama adalah share of customer. Intinya share of customer ini adalah presentasi pembelian dari suatu pelanggan yang membeli barang yang sama gitu loh. Jadi pelanggan ini membeli barang yang sama dari brand gitu. Misalkan contohnya saya setiap bulan membeli 3 baju gitu ya. Saya membeli 3 baju dengan brand yang berbeda gitu. Di bulan yang akan datang itu ada salah satu brand yang menerapkan CRM dan menawarkan saya diskon pembelian. Akhirnya saya membeli 2 baju dengan brand yang sama dalam bulan itu. Nah, artinya itu tuh sudah meningkatkan share of customer itu sendiri. Nah, selanjutnya ada customer lifetime value. Customer lifetime value ini yaitu nilai umur pelanggan. Umur di sini bukan dihitung dari tahun kelahirannya, melainkan dari rentan waktu ya,
rentan waktu dari pelanggan menggunakan barang dan jasa dari perusahaan ini gitu. Nah, jadi di customer lifetime value ini perusahaan itu dapat memprediksi total pendapatan yang bisa didapatkan perusahaan dari satu customer ini. Nah, untuk menghitung TLV ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu margin in dollar dibagi dengan 1 plus discount rate dikurangin retention rate dikurangin acquisition cost. Sebenarnya rumus dari CLV ini banyak ya. Itu tergantung perusahaannya itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada customer prioritization. Customer prioritization di sini adalah perusahaan itu mengutamakan customer dan juga menyesuaikan cara berkomunikasinya terhadap customer. Jadi setiap customer itu memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda gitu, sesuai dengan apa yang telah dipelajari perusahaan dan digali informasinya oleh perusahaan terhadap customer ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal big data. Beberapa mata kuliah udah sempat menyinggung soal big data ini, tapi apa sih sebenarnya big data? Oke, di next, Anggi. Big data itu sebenarnya adalah istilah yang populer untuk mendeskripsikan exponential growth, jadi pertumbuhan eksponensial dari data, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, dan jumlahnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Oke, next, Anggi. Nah, berdasarkan data dari LIPI, volume data di dunia itu sangat-sangat banyak ya. Tahun 2010 aja data yang dikumpulkan itu kalau misalnya di-convert ke dalam bentuk kepingan CD itu bisa panjangnya itu sama seperti perjalanan bumi bulan pulang pergi nih. Kalau tahun 2012 LIPI dari surveinya LIPI itu ditemukan ada 2,3 juta data. Dan tahun 2020 ada data sebanyak 43 juta. Nah, data-data inilah yang kemudian disebut sebagai big data. Next. Ada 5 karakteristik yang bisa menjadikan satu data dianggap sebagai big data, yaitu ada velocity, veracity, value, volume, dan variety. Velocity itu adalah bagaimana kecepatan data itu bisa dihasilkan. Jadi misalnya kamu bisa tahu secara real time di mana nih ada kemacetan jalan raya, supaya kamu bisa nggak melewati jalan itu atau mencari daerah alternatif gitu. Sedangkan veracity adalah keabsahan, authenticity, ya, otentiknya data itu. Lalu ada value, sebagaimana data ini bisa menghasilkan nilai pada perusahaan atau bagaimana dia bisa berguna bagi perusahaan. Lalu ada variety, yaitu variasi baik yang berstruktur ataupun tidak berstruktur. Lalu ada volume atau jumlahnya atau besarnya dari data itu. Oke, next. Nah, dari mana sih data itu? Data itu ada di mana-mana ya, teman-teman ya. Ada di semua tempat, di setiap hal yang kamu pegang, di setiap hal yang kamu lakukan. Kita next. Nah, dari mana data itu bisa ditemukan? Ada yang namanya Internet of Things. Jadi Internet of Things ini adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan data dan pertukarannya berlangsung melalui internet. Jadi kamu bisa memberikan data kamu untuk dikumpulkan itu lewat dari handphone, dari smartwatch, dari segala sosial media yang kamu pakai, dari kulkas yang kamu pakai kalau dia smart refrigerator, atau misalnya dari pekerjaan kamu, semua hal, termasuk kredit card. Nah, sources big data ini dari mana aja? Seperti yang kita bilang tadi, data is everywhere, jadi dari apapun bisa menghasilkan data. Secara secara kategori kita bisa jadikan itu ada lima sources. Yang pertama adalah sosial media. Sosial media pasti kamu semua punya setidaknya satu ya, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Snapchat, ada Twitter dan banyak banget lah ya. Kalau sosial media ini bisa dibilang dia agak spesial gitu kalau dalam penghitungannya karena ada yang disebut sebagai sentiment analysis. Jadi data-data kamu bisa menunjukkan bahwa kamu menyukai satu aplikasi atau tidak menyukai satu aplikasi. Lalu ada corporate IT itu biasanya dilakukan oleh perusahaan. Misalnya ada perusahaan Gojek gitu. Nah, Gojek ini akan menghimpun seluruh data kamu ketika kamu melakukan transaksi atau menggunakan aplikasi. Misalnya kamu biasa berangkat dari jam berapa, naiknya kemana, rutenya apa, kayak gitu. Itu corporate IT.
Lalu government atau NGO dan NGO itu salah satu contoh yang paling gampang adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Lalu ada commercial entity. Commercial entity ini biasanya mendapatkan data ketika kamu berbelanja. Misalnya kamu beli barang di Shopee, nah itu bisa nanti dari IT-nya mereka yang nyari tahu nih, oh iya si A suka beli barang ini, si B suka beli barang ini. Nah itu commercial entity ya teman-teman. Lalu ada partner database. Nah, misalnya Shopee nih, Shopee punya kerjasama dengan let's say mungkin makeup ya, makeover misalnya. Nah, makeover ini pasti punya data juga yang dihimpun dari penggunanya. Nah, data inilah yang kemudian diberikan kepada Shopee sehingga Shopee tahu, oh segmentasi pasar seperti apa ya yang ternyata menyukai produk-produk makeover yang dijual di Shopee seperti itu ya. Oke, next. Nah, data mining. Di tengah sekian banyak data-data yang dikumpulkan oleh perusahaan, pasti perusahaan membutuhkan data-data yang spesifik kan. Nah, bagaimana teknik mereka untuk mencari data-data spesifik yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan mereka atau bagi penjualan mereka, itulah yang disebut sebagai data mining. Oke, next. Nah, tadi kita udah ngomongin soal berstruktur dan tidak berstruktur. Tapi seperti apa sih sebenarnya data yang berstruktur? Data yang berstruktur itu adalah data-data yang penuh dengan angka, data-data yang numerikal, data-data yang bisa dikategorikan. Sangat mudah untuk dipahami oleh komputer dan bisa dimasukkan ke dalam database dan dihitung dengan cara yang konvensional. Misalnya kamu taruh di Excel misalnya gitu, di Excel. Maaf. Lalu kalau yang unstructured itu yang berisi non-numeric information ya, tidak bisa dimengerti dengan mudah oleh komputer, tapi kamu bisa memahaminya. Oke, kita next. Nah, ini dia contoh yang structured ya. Structured itu misalnya kita bisa lihat ada berapa viewers yang nonton YouTube kamu hari ini, ada berapa orang yang sudah melike postingan kamu, bagaimana ratings dari satu aplikasi atau misalnya dari satu layanan, itu yang disebut sebagai structure, bisa dilihat, bisa dihitung. Oke, kita lanjut. Nah, sementara untuk yang unstructured data itu yang tidak bisa kamu hitung dengan mudah ya, dia membutuhkan alat bantu. Kalau contoh yang bisa saya kasih adalah video. Video ini nggak akan bisa kamu ketahui secara langsung nilainya ketika jadi kamu harus nonton dulu nih. Kamu harus nonton dulu, kamu harus dengar audionya, harus nonton visualnya, baru tahu, oh maksud videonya itu ini gitu. Begitu juga dengan podcast, lagu, lalu ada body email, lalu ada tweet, ada Facebook status, dan sebagainya. Nah, apa sih kegunaannya dari data mining ini? Ya, ada 4 kegunaan dari data mining. Yang pertama adalah customer acquisition atau mendapatkan customer baru. Dan yang kedua adalah customer retention dan loyalty. Setelah kamu dapat, tentu kamu mau memaintain dong supaya customer ini nggak hilang. Nah, disitulah gunanya data mining. Kita akan, ini berhubungan dengan CRM yang tadi sempat disebutkan oleh Nia ya. Baru ada market basis analysis, itu bagaimana dia membuat market campaign misalnya, atau memposisikan produknya di tengah pasar. Lalu yang terakhir adalah customer abandonment. Mungkin ini agak aneh ya, karena kok customernya udah didapetin malah ditinggal gitu ya, kayak kamu di ghosting gitu ya. Jadi customer abandonment ini mungkin perusahaan merasa terlalu banyak cost nih yang harus gue keluarin untuk memaintain customer yang ada di daerah A misalnya. Akhirnya dia berusaha untuk mengurangi interaksi dengan customer daerah sana dan kemudian berpindah ke tempat lain atau beralih ke pelanggan yang lain. Lanjut. Nah, ada 3 main area yang sangat diuntungkan karena big data ya. Yang pertama adalah identifying new opportunities, alias menemukan peluang-peluang baru berdasarkan marketing analitik sehingga return on investment-nya jadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah mendapatkan insight mendapatkan insight dan menjadikannya produk ataupun service yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan customer. Lalu yang ketiga adalah mendeliver komunikasi atau menjadi saluran komunikasi oleh produk dan jasa kepada marketplace yang lebih efisien dan juga lebih efektif. Lanjut. Oke, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana
satu brand itu bisa menang nih karena big data. Nah, salah satu contohnya adalah House of Cards. House of Cards ini series Amerika, garapan Netflix kalau nggak salah. Dia ini berhasil menang, mendapatkan penonton jutaan hanya karena mencari segmen yang tepat dan mereka memanfaatkan big data. Caranya mereka ini mencari penonton-penonton yang menyukai, yang menonton sampai habis serial-serial TV ataupun tayangan-tayangan yang disutradarai maupun diproduseri oleh David Fincher. Nah, dari data-data itu akhirnya mereka menargetkan orang-orang yang tepat. Lalu memberikan seri-seri ini kepada segmentasi pasar itu dulu nih. Ketika sudah berhasil di segmentasi pasar itu, maka akan terjadi efek domino. Oke, kita lanjut. Nah, Starbucks juga demikian. Starbucks itu termasuk salah satu brand yang berhasil menerapkan big data. Jadi, melalui data-data pelanggan, dia bisa menciptakan menu yang lebih baik, mereka bisa menciptakan marketing campaign yang lebih baik, dan bahkan ketika mengetahui apa yang customer-nya inginkan, atau misalnya di mana jumlah customer terbanyak di satu daerah, mereka bisa buka cabang sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Terima kasih, bisa dilanjutkan lagi oleh teman saya. Next. Oke, terima kasih Helinsa. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian yang mana adalah judul chapter itu sendiri, yaitu adalah marketing analytics. Marketing analytics ini tidak jauh dari yang namanya teknologi. Jadi emang ini tuh soal teknologi. Sesuai dengan definisinya juga, marketing analytics adalah a group of technologies and processes that enable marketers to collect. Jadi untuk mengumpulkan, measure, mengukur, analyze, menganalisis, dan juga untuk mengevaluasi seberapa efektifkah dari usaha-usaha dalam marketing. Nah, ini juga berkaitan dengan yang namanya big data yang sudah dijelaskan Elisa sebelumnya. Jadi marketing analytics itu benar-benar bagaimana cara para marketer itu menggunakan data semaksimal mungkin. Oke, next. Nah, ini contohnya adalah digital marketing. Mungkin kalian merasa sepele gitu ya, melihat ada email, begitu banyak promosi, terus juga yang mulai dari diskon, mulai dari new item gitu ya. Itu kalau kalian klik, itu tuh datanya terekam. Kalian klik emailnya, terus kalian klik juga produknya mau apa yang dipilih, itu terekam juga. Bahkan sampai kalian masuk ke cart ya, ke keranjang, itu juga terekam. Sampai kalian check out dan juga payment. Inilah data-data yang digunakan para marketer. Apakah yang diinginkan, yang disukai para pelanggan, baik pelanggan tetap maupun pelanggan potensial. Oke, next. Nah, disinilah ada namanya digital marketing channel. Ada yang pernah dengar omnichannel? Omnichannel itu adalah saat pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu channel penjualan, seperti ada toko fisik, e-commerce, sosial media, untuk melakukan riset, membeli, mendapatkan, dan juga untuk bisa mengembalikan dan menukar barang. Contohnya nih ya, misalnya saya mau beli sepatu Keds, saya nemu Keds ini kayak bagus deh, itu di Instagram. Saya kira carilah sepatu Keds ini di Zalora. Saya ngecek harganya, saya lihat ukurannya dan sebagainya, tapi saya merasa belum yakin gitu ya, kurang yakin. Cocok nggak ya kira-kira sama saya sepatunya? Atau ukurannya pas nggak ya? Atau nggak coraknya benar-benar seperti di foto nggak ya? Akhirnya saya pergilah ke mall yang ada toko fisika Keds. Akhirnya saya coba di sana, dan saya juga bisa membandingkan harga di toko fisik sama harga di Zalora, murahan mana ya? Pasti mikirnya gitu nggak sih kebanyakan dari kita? Akhirnya pas saya cek, oh ternyata lebih murah di Zalora. Walaupun saya beli di e-commerce lain, tapi tetap perusahaan Keds itu tetap dibeli kan barangnya. Nah, itu yang namanya omnichannel, ketika para pelanggan itu bisa membeli, bisa mengakses di lebih dari satu channel. Dan itu sudah terjadi di banyak sekali website ya, kayak Rupa-Rupa yang mengalami keberhasilan ketika dia tuh bisa menjual barang. Mungkin kalau kalian tahu, Rupa-Rupa itu menjual S-Hardware sama Informa. Nah, S-Hardware Informa itu bisa loh kita mesen di website, terus kita ambil barangnya di toko seluruh Indonesia. Jadi ini benar-benar membantu sekali para marketer untuk bisa menaikkan penjualannya. Jadi di sini ada digital marketing channel tuh bisa ada SMS, kayak tadi contohnya dari Nia, yang kalian
naik kendaraan apapun, tiba-tiba dapat sinyal, langsung muncullah diskon Dunkin Donut, beli 6 gratis 6, ya kan? Terus sosial media, Instagram itu udah luas sekali. Terus search engines kayak Google, email juga, sama digital ad networks. Nah, digital ad networks ini termasuk digital marketing channel yang bisa menjadi bisnis juga. Kalian tahu nggak, Google itu dapat dari mana uangnya? Google itu memiliki membuka advertisement yang namanya cost per click. Jadi kalau kita ngeklik iklannya, itu bisa dapat duit gitu loh, si Google-nya dari perusahaan yang menggunakan jasanya mereka. Tapi cost per click ini lebih mahal, walaupun sebenarnya ini lebih menarik gitu ya. Ada juga yang namanya cost per impression. Kalau cost per impression itu benar-benar yang pelanggan yang sampai beli, sampai memberikan impression, itulah yang dihitung. Jadi digital marketing ini soal terkait dengan akses dari seluruh banyak digital lah konten gitu untuk dipakai untuk marketing analitik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Oke, terima kasih Revita. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang marketing accountable. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan tahu mana sih digital marketing channel yang memberikan value kepada company. Karena kan untuk memasang suatu memasang suatu iklan itu perusahaan mengeluarkan cost yang sangat mahal gitu kan. Jadi kita harus tahu digital marketing mana yang membawa value, yang bisa mengenerate sales bagi company. Nah, selanjutnya, misalkan kita mau jualan headphones. Kita sebagai perusahaan yang produce headphones, kita memutuskan untuk melakukan advertisement di 3 digital marketing channels, yaitu banner ads, Facebook ads, dan juga search engine optimization. Search engine optimization itu apa sih? Jadi search engine optimization itu ketika kalian mengetik untuk mencari headphones itu dengan menggunakan SEO ini, produk kalian itu akan ditampilkan di ranking yang paling atas atau near the top. Jadi hampir di paling atas. Gimana caranya bisa antara 3 digital marketing value ini, kita tahu mana sih yang platform yang memberikan value yang efektif bagi produk kita juga, dan juga bisa membuat customer kita ini membeli produk kita. Itu caranya adalah dengan membandingkan average cost per customer dibanding dengan average customer transaction. Jadi contohnya di sini ada perhitungannya. Kalau misalkan yang average customer transaction ini, artinya adalah seberapa banyak sih rata-rata customer mengenerate sale bagi company-nya. Kalau di sini dilihat banner ads, dengan kita memasang iklan di banner ads, kita dapat sale sebesar 450.000. Tapi itu juga harus dibagi dengan berapa banyak customer yang melakukan transaksi itu. Di sini ditemukan adalah $45. Jadi di sini diketahui bahwa satu customer itu bisa menghasilkan $45 sales bagi perusahaan. Nah, yang untuk selanjutnya itu kita harus bandingkan sales itu kepada average cost per customer. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk put produknya di digital marketing channel berupa banner ads ini tuh berapa. Jadi misalkan kita hitungnya itu dengan cara berapa sih kita bayar untuk memasarkan headphones kita di banner ads. Di sini diketahui bahwa $100.000 dibagi berapa banyak customernya tadi, 10.000. Berarti per customer itu si perusahaan mengeluarkan $10 untuk memasarkan headphones-nya. Nah, untuk mengetahui value-nya sendiri, efektif nggak sih channel itu untuk memasarkan produk, kita kurangkan aja 45 dikurang 10. Jadi ini tuh as simple as sales dikurang cost-nya. Jadi kita berhasil berapa generate sales dikurang dengan cost yang kita keluarkan untuk meng-advertise produknya. Di sini diketahui 45 dikurang 10 itu $35. Jadi kalau kita melakukan perhitungan yang sama untuk 3 digital marketing channels ini, diketahui bahwa melalui Facebook Ads lah perusahaan
mendapat value of digital marketing channel investment-nya yang paling besar. Walaupun misalkan kita ketahui walaupun sales-nya gede, tapi bisa jadi cost yang dikeluarkan untuk menyewa channel itu bisa jadi gede. Jadi kita harus membandingkan antara kedua hal tersebut. Kesimpulannya adalah sebenarnya untuk tadi udah ada big data yang dikelola oleh perusahaan dan bisa juga dari sumber lain, dan dilakukan marketing analytics dari big data tersebut, dan dilakukan juga customer relationship management. Dengan teknik-teknik ini perusahaan itu bisa mendapat gambaran yang komplit dari customer mereka, dan perusahaan itu bisa menentukan marketing channel mana nih yang paling efektif untuk menarik customer sampai dia membeli suatu produk. Dan juga bisa mengetahui future investment opportunity-nya itu seperti apa. Dan current marketing campaign-nya itu dia juga bisa menyesuaikan. Next, itu yang tentang marketing accountability within non-digital marketing channels. Kalau tadi kan kita put di website atau di social media, di sini itu lebih ke kita ada dua contoh, direct mails. Jadi perusahaan itu mengirimkan promo-promo atau yang tadi Revita bilang new items yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi dia mengirimkan satu-satu ke customer. Dan juga biasanya direct mails itu disertai dengan spesifik URL yang akan mengarahkan customer itu ke website di mana produk itu dijual. Nah, sebenarnya ini sangat penting karena perusahaan itu harus bisa mengisolate hubungan antara spesifik marketing effort dan its desired outcome. Jadi harus dihubungkan, perusahaan tuh mau mengambil tindakan apa dan tujuannya apa. Misalkan kalau direct mails, tujuannya itu kan untuk making purchase. Jadi perusahaan mengambil tindakan untuk menyertai spesifik URL agar bisa langsung diarahkan ke websitenya. Nanti juga dia akan melihat-lihat produk sampai dia memasukkan keranjang, sampai dia check out, sampai dia membayar. Itu jadi harus sesuai antara marketing effort sama goal-nya dia apa. Yang terakhir predictive value. Predictive value ini adalah teknik untuk mengolah data yang besar untuk mengidentifikasi kesempatan yang ada di depan, specific future outcomes. Dari predictive analytics ini, kita bisa mempredik kira-kira kita bisa generate sales di bagian mana nih. Nah, predictive analytics ini sudah diadopsi oleh Amazon dan juga Vodafone. Kalau Amazon sendiri itu dia punya feature yang namanya anticipatory package shipping. Jadi Amazon itu melakukan predictive analytics untuk mengetahui atau ketika orang membeli produk itu tuh sudah di package, udah di tempatnya untuk di shipping. Jadi dia even sebelum customer membeli, Amazon itu udah mempack barang yang nanti kira-kira akan dibeli oleh customer. Seperti itu. Jadi ini menggunakan predictive analytics dan ini tuh sangat kompleks juga analisisnya. Kalau yang Vodafone sendiri, dia mempelajari roaming yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ski di musim salju dan melalui pembelajaran behavior roamers di musim salju ini dia bisa memberikan promotional code atau tawaran-tawaran yang bisa ditawarkan oleh Vodafone terkait produknya kepada skier di musim salju. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alam. Silakan Alam. Terima kasih Anggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Matrix for Marketing Control. Jadi Matrix for Marketing Control itu adalah tools yang digunakan untuk digunakan oleh marketer untuk mengukur keberhasilan marketer dalam melakukan campaign atau promosi. Next. Nah, selanjutnya adalah rumus margin on sales. Jadi rumus margin on sales itu adalah selling price dikurangin cost per unit. Udah begitu aja, akan ketemu nanti marginnya berapa. Sederhana memang,
Jadi kalau di buku sendiri dijelasin, nanti kalau detailnya soal margin on sale ini akan dipelajari di chapter 10. Next. Selanjutnya adalah churn rate. Jadi churn rate itu mengukur presentasi customer yang pada akhir periode sudah nggak jadi customer kita lagi, jadi customer yang pergi. Dan churn rate ini diukur pada periode waktu tertentu. Misalnya gini, saya mau kasih contoh. Misalnya perusahaan Chatime. Perusahaan Chatime mengeluarkan diskon pada periode Januari sampai Maret. Lalu perusahaan Chatime ini kira-kira ngambil periode waktu untuk mengukur churn rate-nya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, lalu diukur nanti ketika perusahaan Chatime mengeluarkan diskon, kan bakal banyak tuh yang beli tuh. Misalnya diskonnya selesai bulan Maret. Periode akhirnya, periode churn rate-nya diukur pada bulan Mei misalnya. Jadi di bulan Mei nanti ini diukur berapa customer yang tetap beli Chatime walaupun sudah nggak diskon lagi, dan berapa customer yang leave, berapa customer yang udah nggak beli lagi. Seperti itu. Begitu aja, sekian presentasi dari kelompok